Hanum sedang duduk di atas kasur dengan menggunakan mukena serta tasbih di tangannya. Hanum sudah terbangun sejak pukul 3. Semalam ia tidak bisa tertidur dengan nyenyak karena terbayang kejadian yang menimpanya. Aku tak habis pikir kenapa nasibku bisa seperti itu, ucapnya sambil menundukkan kepala dengan air mata yang sudah menetes. Tidak, ini mungkin bentuk kasih sayang Allah kepadaku. Aku pasti bisa melewati semua ini. Hanum mendongakkan kepalanya sambil menatap langit-langit kamarnya. Hari ini Hanum izin tidak masuk kerja. Ia memutuskan beristirahat, menenangkan dirinya di kamarnya. Ini memang bukan pertama kalinya Hanum mendapatkan kesulitan. Tapi dia hanya manusia biasa. Mau sekuat apapun bertahan dalam segala cobaan hidup, pasti tidak akan pernah terlepas dari yang namanya keluhan. Merasa kasihan pada diri sendiri, bahkan kadang-kadang suka iri dengan kehidupan orang lain yang menurutnya sangat beruntung. Meskipun dalam hati kecilnya dia menyadari bahwa semua manusia yang hidup di muka bumi ini punya proses masing-masing. Sedangkan di tempat lain, di dalam ruangan yang cukup megah, Novel sedari tadi membolak-balikkan beberapa berkas yang diperiksanya. Nampak sekali ia seperti orang yang sedang gelisah. Sial, kenapa aku tidak bisa fokus? Kesalnya membanting berkas yang dipegangnya. Novel menatap kosong ke arah mejanya. Tidak lama setelahnya ia mengambil handphonenya. Halo Van, ke ruanganku sekarang. Irfan yang sedang sibuk dengan dokumennya menggerutu. Kebiasaan sang bos yang tidak disukainya. Meskipun dirinya sudah lama mengenal Novel, tapi tetap saja sikap suka sepihaknya yang sering dilakukan membuatnya sering jengkel. Iya Pak, ada apa? Ucap Irfan setelah masuk di dalam ruangan Novel. Tolong nanti setelah pulang dari sini, kamu hubungi Hanum. Tolong suruh Hanum untuk bersiap-siap. Selepas maghrib, aku dan Dimas menjemputnya. Jerry menaikkan sebelah alisnya. Tapi Pak, jika Hanum tidak mau bagaimana? Tidak usah banyak tanya. Saya tidak mau tahu. Hanum harus ikut, jika tidak, bonusmu bulan ini saya potong. Seketika Irfan berpikir, tak ada pilihan lain, ia harus mengiyakan kemauan bosnya itu. Bagaimanapun caranya, ia juga berharap semoga saja Hanum mau membantunya. Tidak bisa ia bayangkan jika bonusnya harus dipotong. Dirinya sudah susah-susah bekerja diperintah dengan liar pula. Masa cuma gara-gara seorang perempuan gajinya jadi korban. Novel merasa gusar. Dari tadi dirinya tidak dapat fokus memeriksa dokumen-dokumennya. Pikirannya selalu saja tertuju pada gadis sederhana nan soleha yang dilihatnya semalam. Saking inginnya terus melihat Hanum, pagi-pagi tadi ia sudah berada di kantor, berharap bisa bertemu dan menjahili Hanum. Num, please bantuin aku, bujuk Irfan. Selepas dengan pekerjaannya siang hari, buru-buru dirinya ke pantry bersama dengan Sela untuk menemui Hanum, mengajaknya makan siang bersama. Awalnya Hanum menolak, takut sang bos mencarinya. Namun Irfan terlihat mengiba dan ada Sela juga terpaksa menurut saja. Tapi Kak, aku tidak terbiasa keluar makan malam bersama seorang pria. Ayolah Mara, turuti saja. Apakah kamu tidak kasihan dengannya? Sejak tadi dirinya sudah seperti seorang pengemis, ucap Sela menertawai tingkah Irfan. Irfan mendengar ucapan Sela tidak marah, justru ikut mengangguk menyetujui perkataannya. Hanum menatap satu persatu manusia yang ada di hadapannya. Nampak Irfan dengan wajah kasihan penuh harap. Gimana ya? Baiklah, tapi hanya malam ini kan? Karena aku tidak bisa meninggalkan murid-muridku. Terima kasih banyak adik kecilku. Baiklah, sekarang kamu pesan apa yang kamu ingin makan, ucap Irfan saking senangnya. Usai makan siang, mereka pun kembali ke perusahaan. Irfan dan Sela kembali ke tempatnya masing-masing, sedangkan Hanum langsung ke musola dekat perusahaan karena belum sempat sholat tadi gara-gara ulah Irfan. Pada saat jam 1 siang,
Hanum mendapatkan telepon dari Ajeng, mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal tadi pagi dan sudah dikebumikan siang harinya. Ibunya sengaja tidak memberitahunya. Ia tak ingin Hanum hilang kendali mengingat dirinya sedang di perantauan tanpa siapapun, dan ia juga merupakan anak yang paling dekat dengan ayahnya. "Ayah, kenapa tidak pamit sih dengan Hanum?" Hanum duduk di lantai menundukkan kepalanya di atas lututnya. "Hanum, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Rafa yang baru saja datang. "Iya, aku baik-baik saja," ucapnya berusaha tersenyum. "Yakin?" tanya Rafa lagi. "Iya, tenanglah, aku baik-baik saja, Rafa, tidak perlu khawatir." Hanum menutup kesedihannya dengan pura-pura tertawa. Setelah Rafa pergi, ia kembali dengan posisinya terduduk. Namun, kali ini ia tidak menangis lagi, melainkan matanya sedikit berkaca-kaca. "Bismillah, insya Allah aku kuat. Aku janji, ayah, akan menjadi anak yang baik untukmu." Sekarang dirinya hanya bisa mengenang kebersamaannya dengan ayahnya. "Aku harus lebih giat lagi bekerja, karena ada ibu yang harus aku nafkahi." Di tengah lamunannya, Hanum tidak sadar sebuah mobil menghampirinya. Irfan pun turun dari mobil yang ditumpanginya. "Hanum, apakah kamu tidak apa-apa?" tanyanya saat berada di dekat Hanum. Astagfirullah Kak Irfan, ada apa?" tanyanya. Irfan menaikkan kedua alisnya, melirik Hanum. "Tidak salah nih bertanya. Bukankah seharusnya aku yang nanyain itu? Kamu kenapa dipanggil tidak nyaut sampai dibunyiin klakson mobil juga tidak gerak-gerak? Lagi kesambet ya?" "Oh, maaf Kak, aku pikir tadi mobil lain yang saling memberi tanda," ucap Hanum dengan tersenyum. "Apa kalian hanya akan mengobrol di sana?" ketus Novel yang berada di dalam mobil. Merasa lelah menunggu keduanya berbincang, Irfan mendapatkan tatapan bengis beralih segera mengajak Hanum. "Ayo buruan masuk, keburu Raja Singa ngamuk." Tidak ada pembicaraan di dalam mobil. Hanum bungkam 1000 bahasa, menyenderkan kepalanya di kursi mobil. Pikirannya kalut, belum lagi nanti malam ia terpaksa harus keluar bersama Novel. Karena sudah terlanjur mengiyakan, sampai tidak sadar ia sudah berada di depan gang tempat tinggalnya. "Hei, kamu mau turun atau enggak?" ucap Irfan membuyarkan lamunan Hanum. Maaf Kak, dan terima kasih." Hanum bergegas membukakan pintu dan keluar. "Ada apa dengan si Hanum ya?" tanya Irfan setelah melihat Hanum tidak seceria biasanya. "Apa dia sedang tidak baik-baik saja?" tanya Novel setelah mendengar ucapan Irfan. "Tidak tahu Pak." Kemudian ia melajukan mobilnya. Novel juga merasa aneh, mengingat-ingat kembali apakah dirinya pernah berlaku kasar terhadap Hanum atau tidak. Semoga saja tidak, pikirnya. Saat di rumah, Novel membongkar isi lemarinya, memilih pakaian yang mana yang cocok untuk dikenakan. Semua bermerek dan mahal, tapi tidak satu pun yang terlihat baik menurutnya. "Astaga Kak, kenapa ruanganmu sangat kacau begini sih?" ucap Dimas saat masuk ke dalam kamar Novel. "Tidak usah banyak tanya, ayo bantuin aku nyari yang pas," balas Novel sambil membuang satu persatu pakaiannya ke lantai. Setelah memilih-milih pakaian, akhirnya Dimas memberikannya pada Novel. "Apa ini? Ini bukan seleraku." Novel menepis pilihan Dimas. "Ambil dan pakai Kak, aku tahu umurmu jauh di atasku. Jangan pakai pakaian formal terus. Sesekali ikutilah tren biar tidak kaku dan terlihat lapuk ledeknya." Novel tidak ingin menjawab, merampas saja barang-barang yang dipilihkan Dimas, kemudian pergi ke kamar mandi mengenakannya. Setelah dirasa sudah, ia pun keluar. "Apakah ini cocok, Dimas? Aku seperti dirimu sekarang." Novel memperhatikan pakaian yang digunakannya. "Tidak Kak, kamu adalah kamu, dan sekarang kita seperti terlihat seumuran. Lihatlah di kaca," ucap Dimas kepada Novel. Benar saja, Novel melihat dirinya di cermin seperti kembali muda, layaknya anak SMA. Karismanya saat menjadi pimpinan yang galak di perusahaan seketika hilang, beralih menjadi remaja tampan yang sering dikejar-kejar wanita cantik saat masih di sekolah dulu.
Setelah semua persiapan selesai, mereka pun pergi. Sebelum sampai ke tempat tujuan sesuai rencana tadi siang, mereka akan menjemput Hanum terlebih dahulu. "Di mana dia?" tanya Novel setelah mereka sampai di depan gang. "Sabar napaka, ini baru aku telepon." Belum juga Dimas menelpon, Hanum sudah berada di dekat mobilnya berdiri menatap mereka. Sederhana namun tetap cantik, batin Novel saat melihat Hanum. "Ayo masuk," ucap Dimas yang duduk di bagian kemudi dekat dari posisi Hanum saat ini. "Iya kak." Kemudian Hanum membuka pintu mobil bagian belakang lalu masuk. Di perjalanan hanya Dimas yang paling berisik.